Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yenima Saruna Mardin. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Randes. Nah, di sini kita dapat melihat tabel data petani yang menerapkan dan tidak menerapkan kultur in vitro. Jadi, di sini kita mempunyai 17 sampel. Di sini ada menerapkan dan tidak menerapkan. Jadi, untuk petani yang menerapkan itu kita tandai dengan menggunakan angka 1. Dan untuk petani yang tidak menerapkan itu, kita menggunakan tanda dengan angka 0. Nah, sekarang kita menentukan metode ranknya. Nah, untuk yang menerapkan kita menggunakan simbol plus dan petani yang tidak menerapkan kita menggunakan simbol minus. Nah, dari data ini kita dapat memperoleh R-nya atau rannya itu 11. 11 ini dari mana? 11 ini dari metode rangnya. Jadi rangnya ini dikelompokkan dulu. Habis itu dijumlahin keseluruhannya, total keseluruhannya yaitu dapatlah 11. Nah, di sini kita juga ada N1, N2, N1 itu ada 9 dan N2 itu ada 8. N1 ini dari mana dan N2 ini dari mana? Nah, N1 itu adalah petani yang menerapkan kultur in vitro dan N2 ini adalah petani yang tidak menerapkan kultur in vitro. Jadi, N1 ini adalah 9. Jadi 9 ini dari mana? Nah, kita tinggal menghitung petani yang menerapkan itu tadi kan ditanda dengan angka 1. Angka 1, jadi kita hitung keseluruhan angka 1 itu ada berapa totalnya. Nah, dapatlah 9, makanya N1-nya itu ada 9. Untuk N2-nya itu atau petani yang tidak menerapkan itu, kita dapat mencari dari tadi kita menggunakan kita menandainya dengan angka 0. Nah, sekarang kita tinggal hitung angka 0-nya itu ada berapa. Nah, totalnya setelah dihitung kita mendapatkan 8. Maka N1 sama dengan 9 dan N2-nya itu adalah 8. Nah, dari tabel ini kita dapat mengetahui F1 dan F2-nya. F1-nya itu 5 dan F2-nya 14. F1-nya itu dari mana? Jadi kita ke sini. Nah, ini. Tadi kan N1-nya itu ada 9. Kita tinggal tarik di sini. Terus N2-nya itu ada 8. Kita tarik N2 ke sini. Nah, dapatlah 5. Jadi N1-nya itu ada N1-nya itu F1-nya itu 5. F1-nya itu 5. Sekarang kita mencari F2-nya. F2-nya dari mana? 14 dari mana? Nah, tadi diketahui bahwa N1-nya itu ada 9, tertarik dan N2-nya itu ada 8. Nah, ketemu di titik 14. Untuk itu, F2-nya itu 14. Jadi kita masuk ke kriteria uji. Nah, sebelum di kriteria uji ini, kita masuk ke ini dulu, hipotesisnya. Kita pertama itu menentukan hipotesisnya dulu. Nah, H itu bahwa data tersebut tersusun secara random. Kalau H1 itu data tersebut tidak tersusun secara random atau tersusun. Nah, yang kedua kita menggunakan uji data. Nah, dari tabel yang tadi kita dapat memperoleh rannya itu ada 11, N1-nya 9 dan N2-nya 8. Nah, dari data tabel tersebut tadi kita sudah mendapatkan bahwa F1-nya itu 5 dan F2-nya 14. Nah, yang ketiga kita mengambil keputusan. Nah, F1 sama dengan 5 dan F2 sama dengan 14. Maka R-nya itu, rannya ini berada di antara F1 dan F2. 11 berada di antara 5 dan 14. Sehingga HO-nya diterima. HO-nya diterima. Jika HO-nya diterima, maka data tersebut tersusun secara random. Nah, jika probabilitas p-value itu sama atau kurang dari alfa, maka tolak HO. Nah, terus oke, jadi masuk ke sini. Nah, benar tadi ya, F1-nya itu 5, F2 14, maka R berada di antara F1 dan F2, sehingga HO-nya diterima. Nah,
R itu kan tadi 11. Nah, 11 ini masih berada di antara F1 dan F2-nya. Jadi HO-nya itu diterima, yang artinya data tersebut tersusun secara random. Nah, sekarang kita akan mengolah data rantas menggunakan SPSS. Yang pertama itu kita ke Excel dulu. Nah, di sini ada data yang harus kita copy dulu dari data yang tadi, data yang tabel data peta yang tidak menerapkan dan menerapkan kultur in vitro. Nah, habis itu kita tempel di bagian data view. Nah, habis ini kita kita buka dari variabel view. Jadi di sini kan sudah dapat nih diketahui. Nah, di sini kita tinggal ganti namanya itu, kita ganti dengan n karena n itu merupakan jumlah dari sampelnya. Nah, di labelnya ini kita tinggal mengetik yang menerapkan dan tidak menerapkan. Petanya yang menerapkan dan tidak menerapkan. Nah, di sini kita tinggal ubah nih. Di sini kita klik 1, di sini kita klik petani menerapkan. Kita oke. Terus kita klik lagi 2. Ini petani menerapkan. Ini petani yang salah. Kita klik OK. Nah, kita ke data lagi. Terus kita ketik analysis. Cari yang parametrics, terus sebagai hasil data di dialog. Terus kita mencari run, karena di situ kita mencari data rantas. Nah, kita tinggal pindahin aja di sini. Terus karena di sini kita mencari mana yang banyak dan mana yang terbanyak, nah kita klik modus. Kita tinggal oke. Nah, dan hasilnya adalah ini. Jadi ini yang kita dapat dari metode analisis menggunakan SPSS. Ini sih. Nah, jadi kita di situ tadi dari data SPS, data yang kita olah di SPS itu kita mengatakan bahwa di sini nih petani yang menerapkan dan tidak menerapkan. Nah, test value-nya itu ada 1. Jadi yang menerapkan itu, yang tidak menerapkan itu ada 8, yang menerapkan itu ada 9. Total case-nya itu ada 17. Jadi kalau satunya itu ada 17. Nah, running yang diperoleh tadi ada 8, ada 11. Terus asim sigmanya itu ada 0,0, sigmanya itu ada 0,508 dan asim sigmanya itu ada 0,605. Nah, berdasarkan output tes statistik di
atas diketahui asin sigmanya itu bernilai 0,605, lebih besar dari alfanya. Alfanya itu 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa HO-nya itu diterima dan datanya itu berpengaruh penyuluhan. Data pengaruh penyuluh terhadap petani itu yang menerapkan dan tidak menerapkan tersebut tersusun secara random. Jadi data ini tersusun secara random.